Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Saya Muhammad Kufran, pendidikan guru penggerak angkatan 9, Kota Cirebon, Jawa Barat. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Di video ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dalam bentuk praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nida, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas. Katanya Nida ini habis bertengkar ya dengan Pasha. Iya Pak. Lalu apa yang Nida lakukan terhadap Pasha? Saya marah-marah Pak. Dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Begitu. Pasti Nida ini berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Pak. Apa alasannya? Masa saya diem aja? Saya kan udah susah payah, sudah mengerjakan soal, tugas, dan PR. Tapi kelasnya mencontek tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu ini merasa marah karena tidak rela pekerjaannya contek begitu saja oleh Pasha. Papa sangat menghargai tindakan Nida ini yang tidak berbuat buruk daripada itu, misalnya sampai memukul. Iya Pak. Sekarang coba kita pikirkan deh, Nida marah sampai menggebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Pak. Oh, menurut kamu keyakinan kelas apa nih yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Baik, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Nida? Penting Pak. Kalau menurut Nida itu penting, jadi keyakinan apa nih yang harus Nida lakukan pada saat Nida sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan Nida lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Pak. Oh ya, tepat sekali tindakan Nida. Tetap semangat ya Nida ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nidau Sania Zalfa dari kelas 10-7. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Gufron agar dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas, saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, misalnya nyari itu susah
dari mana? Dari mana? Kantin Pak. Udah, coba silakan duduk. Iya Pak. Siap. Gimana sehat? Alhamdulillah Pak. Aska. Iya Pak. Siap. Akhir ini Bapak ini dapat kabar dari guru pikir, bahkan dari guru-guru lain juga nih. Yang pertama bahwa Aska ini sering datang terlambat. Ini kenapa ini Aska? Ya orang sering Pak baru. Nah, menurut Aska sendiri sudah berapa kali baru itu? Baru 5 kali Pak. Ini Aska. Siap Pak. Itu sering terlambat itu suatu kesalahan kan? Iya Pak. Betul salah. Nah, baik ini Aska. Kalau menurut Aska itu sebuah kesalahan, itu manusiawi. Namun setiap orang kan pasti pernah berbuat kesalahan. Betul Pak. Ya, yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kamu lakukan dan untuk berusaha agar memperbaikinya. Siap. Setuju? Setuju Pak. Nah, coba bagaimana kalau Aska ini sudah setuju, kita cari solusinya. Boleh Pak. Siap. Ini pasti Aska selama ini punya alasan. Punya alasan bahwa kenapa Aska sering terlambat. Sebenarnya saya kalau malam begadang Pak. Jadi kurang tidur. Hanya begadang, pasti ada yang lain. Iya sih Pak. Main HP Pak. Nah, Anak muda Pak. iya justru boleh lah ya, main HP boleh, cuma diatur gitu kan. Iya Pak. Siap. Dari mulai karena saya sering begadang gitu ya, jadi ya main HP, jadi ada kurang. Aska tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Apa? Tentang ya sekarang juga berarti Pak. Iya, keyakinan Kalau menurut saya berarti tentang disiplin Pak. tentang disiplin. Disiplin. Oh, berarti terkait dengan terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas itu ya tadi ya, bahwa menurut Aska keyakinan kelasnya yang dilanggar adalah disiplin. Nah, menurut Aska sendiri disiplin itu penting tidak untuk Aska? Penting Pak. Nah, kalau penting apa nih? Karena apa nih? Karena ada disiplin itu biar Aska dan teman-teman Aska yang lain tuh Pak Ya, bisa datang tepat waktu dan bisa lebih menghargai waktu. sekarang sudah tahu itu ya. Itu memang betul menghargai waktu itu hal yang penting dan pastinya sangat bermanfaat untuk siapa? Untuk kita semua ya, dan pastinya ada menghargai orang lain. Begitu nanti biar pekerjaannya juga tidak menumpuk, pastinya begitu. Dan kita juga untuk dilatih sebagai rasa kepedulian. Nah, coba kenapa nih? Harusnya bagaimana yang akan dilakukan oleh Aska? Mungkin bukan mungkin sih Pak. Insya Allah mulai nanti malam Pak. Gitu. Malam udah mulai nggak begadang. Terus bikin lebih awal Pak. Biar cepat tidurnya. Nah, merasa bersalah tidak? Asal dong Pak. Nah, Saya ini banget Pak. iya betul. Ya Aska, sikap yang sangat baik ini Aska sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf tadi ya, tidak merasa bersalah gitu ya. Nah, agar tidak terlambat lagi tadi ke sekolah bagaimana tadi? Tidak begadang dan tidur lebih awal Pak. Nah, tidurnya lebih awal, lebih cepat, terus apa lagi tadi? Tidak begadang ya. Dan agar tidak terlambat ke sekolah, Aska menemukan solusinya tidak? Agar tidak terlambat sekolah, tidur lebih awal Pak. Oke baik. Nah ini nanti akan saya coba komunikasikan juga dengan orang tua ya. Saya akan bekerjasama dengan orang tua Aska nanti agar Aska ini supaya tidak terlambat Aska. Sekarang boleh masuk ke kelas lagi, ikuti pelajaran yang baik. Insya Allah kalau Aska melakukan hal yang keyakinan yang baik akan menjadi lebih bagus. Amin Pak. Semoga begitu ya. Ya sama-sama. Terima kasih banyak atas masukan dari saya Pak. Saya minta maaf Pak karena maaf terus. Terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama ya. Selamat itu Pak. Ya hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azka dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Pak Gufron karena telah mengajak saya untuk berdiskusi dan mencari solusi terkait dengan kesalahan yang saya lakukan. Di sini saya berjanji untuk tidak begadang lagi agar saya tidak datang terlambat ke sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam bahagia, Guru Penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.